Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Ananda Lumbanteruan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24044. Di sini saya akan menjelaskan praktikum pemrograman prosedural dengan 3 studi kasus. Untuk tugas yang pertama yaitu membuat program pembelian buku. Langsung saja masuk ke code-nya. Pertama-tama kita deskripsikan atau definisikan variabel terlebih dahulu. Jumlah buku kita definisikan sebagai integer. Kemudian total harga dan harga per buku didefinisikan sebagai float. Kemudian untuk potongan diinisialisasi dari 0. Kemudian input jumlah buku dan harga per buku di sini artinya meminta input dari pengguna. Input pertama yaitu dari jumlah bukunya, kemudian input kedua harga per buku. Kemudian untuk menghitung total harga sama dengan jumlah buku dikali dengan harga per buku. Kemudian menentukan potongan harga berdasarkan total harga. Jika total harga lebih besar dari 500.000, maka akan mendapatkan potongan 0,15 dikali dengan total harga atau 15%. Lainnya, jika total harga di antara 100.000 hingga 500.000, akan mendapatkan potongan 0,10 dikali dengan total harga atau 10%. Kemudian lainnya, jika total harga di antara 50.000 dengan 99.999 akan mendapatkan potongan 0,05 dikali dengan total harga atau 5%. Kemudian apabila tidak mendapatkan potongan, maka akan menampilkan seperti ini. Kita panggil di terminal. Kita akan input sesuai dengan example yang pertama, jumlah buku 5 dengan harganya 50.000. Outputnya akan menampilkan seperti ini. Kemudian ada example yang kedua. Kita input 3 dengan total harga 5.000. Maka tidak akan mendapatkan potongan dan hasilnya yaitu 15.000. Kemudian kita dapat membuat contoh sendiri. Di sini saya akan membuat contoh dari saya sendiri. Apabila kita menginput total buku 5, kemudian harganya 51.000, akan mendapatkan potongan 5%. Kemudian kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini diminta untuk menyimpulkan atau membuat sebuah label dari makanan. Terdapat 5 label makanan yang akan kita buat. Dan ada 2 example. Untuk di code-nya, pertama-tama mendefinisikan variabelnya. Di sini variabelnya yaitu level yang akan didefinisikan atau kita deskripsikan atau kita simpan sebagai integer. Kemudian kita memasukkan label makanan atau meminta input dari pengguna. Kita minta input levelnya berapa dan akan menampilkan levelnya atau memastikan. Kemudian menentukan kategori makanan dan kesimpulannya. Apabila atau jika levelnya level 1, akan menampilkan makanan di level 1, akan menampilkan staple food dan unit side dishes. Lainnya, jika level 2 akan ditampilkan seperti ini. Untuk level 3 seperti ini, di level 4 seperti ini, dan level 5 seperti ini. Nah, apabila kita menginput di luar dari level 1, 2, 3, 4, dan 5, maka akan menampilkan invalid level. Kita akan memanggil code-nya di terminal. Terlebih dahulu kita masukkan example yang ada di modul. Di sini jika Ucok memilih menu level 1, kita akan input 1 pada program.
kita akan mencoba input 1 pada terminal, akan menampilkan seperti output seperti ini yang diharapkan pada modul. Kemudian mencoba pada example yang kedua, menginput angka 3 atau level 3, maka akan sesuai dengan output yang berada pada modul. Kemudian di sini saya akan mencoba output yang lain atau di luar dari example-nya. Di sini akan saya mencoba menginput angka 6, maka akan menampilkan invalid level karena pada code yang telah kita buat, kita hanya menentukan kategori dari level 1, kita menginput level, memasukkan pada fungsi level 1, level 2, 3, 4, 5. Tidak ada kita input angka 6. Sehingga apabila kita menginput angka 6 di terminal, akan menghasilkan output invalid level. Lanjut pada TC yang ketiga atau studi kasus yang ketiga. Pada tugas ini disuruh membuat program operasi. Setelah Anda set nilai bilangan untuk setiap operasi, di awal program akan menerima satu jenis operator yang akan digunakan. Akan ada 3 operator yang kita buat pada code: plus, min, dan kali. Dengan example-nya seperti ini. Di sini artinya pada kode kita terlebih dahulu menginput plus di terminalnya untuk memulai programnya. Di code yang saya buat di sini terlebih dahulu mendefinisikan atau mendeskripsikan variabelnya, di mana operator akan didefinisikan sebagai tipe data char atau karakter, num dan result didefinisikan sebagai integer. Kemudian count akan diinisialisasi dari 0 untuk menghitung jumlah operasinya. Kemudian kita akan meminta input operator. Di sini akan menampilkan masukkan operator, yaitu plus, bin, dan kali. Kemudian kita input operatornya. Kemudian set awal operasi. Jika kita menginput operator plus, nanti akan dimulai dari 0 atau result dari 0. Seperti itu juga dengan min. Apabila kita memulai operator minus, akan dimulai dengan 0 juga. Namun berbeda dengan perkalian, itu diawali dengan 1 atau result sama dengan 1. Lainnya diantara itu akan menampilkan operator tidak valid. Kemudian di sini perulangan untuk memasukkan angka. Fungsi ini untuk memberhentikan atau maksimal 5 kali operasi dalam code. Kemudian fungsi loop berhenti ini untuk memberhentikan code. Kemudian perhitungan sesuai operator. Jika operator yang kita input itu plus, akan menampilkan angka dan pertambahannya, jumlah angka dan pertambahannya dan hasilnya juga. Seperti itu juga dengan min. Apabila kita menginput min, akan menghasilkan angka yang akan dioperasikan. Begitu juga dengan kali. Langsung saja kita coba di terminal. Di sini langsung menampilkan masukkan operator, yaitu yang ini tadi, dan meminta input operatornya. Kita coba buka modul. Sampel yang pertama yaitu menginput operator pertambahan. Ini akan kita input pertambahan atau plus. Kemudian diperintahkan untuk menginput angka 1. Maka akan dimulai dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Yaitu yang ini. Akan sesuai dengan hasilnya. Kemudian kita mencoba memasukkan operasi yang berikutnya, yaitu angka 2. Maka 1 tambah 2 sama dengan 3.
Kemudian bila bilangan yang akan dioperasikan yaitu min 1, kita coba menginput min 1 pada terminalnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke example yang kedua. Kita menginput operator perkalian. Input pertama yaitu angka 2, maka otomatis 1 dikali 2 sama dengan 2, yaitu menampilkan output seperti ini. Kemudian bilangan berikutnya apabila kita mengoperasikan angka 3, maka otomatis 2 dikali 3, program akan menghasilkan tampilan seperti ini, 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian bilangan yang ketiga yaitu angka 5, kita akan menginput angka 5, maka langsung saja outputnya 30. Input yang keempat yaitu angka 1, maka hasilnya tetap 30. Di sini kita akan mencoba input lain. Saya akan mencoba operator pengurangan. Kita coba pengurangan. Di sini kita mencoba input angka 2. Maka 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Kita coba input 20. Maka min 2 yang tadi dikurang dengan 20 sama dengan min 22. Sekian Pak yang dapat saya jelaskan mengenai ketiga studi kasus dari praktikum pemrograman prosedural. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian Pak, terima kasih.